untuk siswa yang sudah masuk, sambil kita menunggu waktu dan teman-teman yang lain untuk masuk ke Suga, kita tunggu sekitar 5 menit lagi, baru nanti acara MPLS di hari kedua ini akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita sehat. Sallallahu amin amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita mulai MPLS hari kedua ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pagi hari ini, kita akan membahas penyuluhan kesehatan tentang protokol kesehatan. Jadi nanti siswa akan dijelaskan tentang protokol kesehatan yang harus dilaksanakan selama pandemi di sekolah. Baik, materi ini akan disampaikan oleh Ibu Eria Septiana, AMD Kebidanan. Kepada Ibu Eria Septiana, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya pembelajaran KBM sesuai dengan protokol COVID-19. Sebelumnya, Ibu perkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu di sini ada Eria Septiana. Di sini Ibu sebagai petugas kesehatan di UKS ya. Jadi nanti kalau misalnya anak-anak nanti sudah masuk sekolah, perlu ada yang sakit atau ingin konsultasi tentang kesehatan, boleh ke ruangan Ibu ya. Oke. Baiklah, selanjutnya kita hari ini akan membahas tentang protokol COVID-19. Di sini sudah ada yang tahu tentang apa sih COVID-19 itu sendiri. Nah, COVID-19 itu sendiri adalah sebuah virus ya, penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang terdapat dari Wuhan pada tahun 2019. Bagaimana anak kedengaran ya suara Ibu ya, jelas? Ya. Tidak putus-putus ya. Jelas Bu, jelas. Oke. Dengarkan ya materinya. Ini materinya sangat berguna untuk kalian. Kalau bisa nanti dicatat dan juga suara kalian tolong di-mute ya. Selama Ibu menjelaskan, tolong jangan ada yang bersuara ya. Oke. Selanjutnya Pak Irwan. Ini slide selanjutnya. Nah, adapun pengertian dari protokol kesehatan di sekolah itu adalah sebuah aturan ya, aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh seluruh pihak di sekolah agar dapat beraktivitas secara aman pada masa pandemi COVID-19. Jadi artinya kalian harus mengetahui ya aturan dan ketentuan yang perlu kita patuhi selama COVID-19 ini. Jadi sama-sama agar kita nanti sekolahnya aman dan tidak terpapar penyakit COVID-19 ini. Ya, insya Allah kita selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa berdoa dan minta sama Allah supaya penyakit COVID-19 ini ya dimusnahkan ya dari Indonesia ini dan dari seluruh dunia ini. Ya, next terus Pak Irwan.
Nah, di sini ada KBM sesuai protokol kesehatan COVID-19. Di sini ada 6 ya, yang ada 6 protokol. Yang pertama protokol kesehatan umum sekolah, kedua protokol kesehatan sarana prasarana sekolah, yang ketiga protokol kesehatan dari rumah menuju ke sekolah, yang keempat protokol kesehatan untuk siswa selama di sekolah, yang kelima protokol kesehatan untuk guru dan tenaga kependidikan selama di sekolah, yang keenam protokol kesehatan pulang dari sekolah ke rumah. Dan yang akan Ibu bahas hari ini untuk kalian hanya 3 ya, di mana Ibu akan memberitahu kalian tentang protokol kesehatan dari rumah menuju ke sekolah, protokol kesehatan untuk siswa selama di sekolah, dan ketiga protokol kesehatan pulang dari sekolah ke rumah. Oke, selanjutnya Pak Irwan. Ini lama ya slide-nya. Nah, ini yang tadi ya Ibu sebutkan tadi ya. Ada 4 lokasi mitigasi risiko. Jadi dalam rangka mengurangi dampak risiko COVID-19 ini terhadap warga satuan pendidikan, artinya warga satuan pendidikan itu baik dari guru, karyawan, dan juga muridnya ya. Jadi Satgas COVID-19 di Satuan Pendidikan bersama tim pelaksana UKS harus memastikan warga satuan pendidikan aman dari paparan COVID-19 selama berada di 4 lokasi ini. Nah, 4 lokasi itu yang mana? Yaitu di rumah pada saat berangkat, terus pada saat kita di sekolah, dan juga nanti pulang lagi kembali ke rumah ya. Jadi kita harus memastikan bahwa kita harus aman dan tidak terpapar COVID-19 selama ada di 4 wilayah ini. Oke. Ini harus kalian perhatikan nanti pada saat kalian nanti masuk sekolah, kalian harus benar-benar tahu nanti pada saat di rumah kalian harus melakukan protokol kesehatan apa. Oke, selanjutnya Pak Irwan. Mana anak-anak, kecepatan nggak Ibu ini menjelasinya? Kecepatan ya? Enggak, Bu. Ibu pelan-pelan ya. Enggak, Bu, enggak. Enggak kecepatan kok, Bu. Oke. Nah, di sini kan sudah ada nih. Oke. Oke nih ya, gue jelaskan protokol satu-satu ya. Pada saat kita di rumah nih, satu, di rumah, kita wajib sarapan dulu. Nah, di sini siapa yang sering? Pagi ini ada yang belum sarapan ini? Saya, Bu, Jadi belum, Bu. Saya belum. Dulu ya. Bu, belum 2 kali. Nah, awas nanti ngantuk kalau belum sarapan ini. Dari konsumsi gizi seimbang itu berarti kita makannya jangan hanya nasi saja, nasi, karbohidrat, terus protein, ada juga nanti sayurannya, seratnya, ada juga dari susunya ya, jadi konsumsi gizi seimbang. Kenapa kita harus perlu mengkonsumsi gizi seimbang? Karena kalau misalnya kita belum sarapan, otomatis ada yang lemes, terus misalnya ada yang punya mah, otomatis kambuh mahnya. Ada juga yang waktu itu yang kakak kelas kalian suka datang ke UKS mengeluh pingsan. Kenapa? Karena kurang gula darahnya rendah. Jadi kalian harus sarapan dulu. Kalau gula darah kalian rendah, kalian tidak sarapan, otomatis kalian pingsan. Dan untuk kalian mau mengikuti pelajaran juga, kalian juga pasti akan lemas kan kalau tidak sarapan. Oke. Yang kedua, di sini kita harus memastikan kenapa? Memastikan diri Anda dalam keadaan sehat dan tidak memiliki gejala. Gejala itu apa aja? Gejala seperti suhu badannya 37,3 derajat Celcius ya. Jadi suhu badan itu yang normal di bawah 37,3 derajat Celcius. Ini kelihatan nggak nih? Ada nggak? Nah, bisa kalian ukur dengan suhu
suhu termometer kalau punya di rumah, atau misalnya kalian merasa demam. Nah, kalau kalian memang merasa demam, tidak kalian jangan untuk datang ke sekolah ya, tetap saja di rumah. Atau nanti kepada siapa wali kelasnya, misalnya kalian izin kalau kalian tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah ya. Terus keluhan yang lainnya seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan atau sesak. Nah, kalau udah batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas, kalian harus wajib di rumah saja. Jangan ke sekolahan menularkan dengan temannya yang lainnya. Lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor. Jadi, kelihatan nggak kita? Ngeliatinnya bisa kejelasan. Kelihatan Bu, kelihatan Bu. Seperti ini ya maskernya. Ya. Nah, masker kainnya itu harus berlapis 2 atau 3. Jadi kalian jangan pakai masker yang seperti scuba itu ya. Kalau scuba itu kan hanya satu lapis ya. Tidak disarankan untuk menggunakan masker medis ini bisa sekali pakai saja ya, nanti dipakai lagi macet-macet. Ya, maskernya masih macet-macet. Ya Bu. Lanjut aja ya, lanjut ya. Oke, maskernya nih seperti ini tadi ya, udah 2 ini, jangan lagi pakai scuba nanti ke sekolah. Ingat ya. Oke, membawa masker cadangan. Kenapa membawa masker cadangan? Karena masker itu hanya digunakan selama 4 jam saja ya. Selebih itu kalian harus mengganti maskernya. Tidak boleh kalian pakai lagi. Jadi nanti kalau kotornya kalian bawa dan dimasukkan ke dalam pembungkus atau plastik ya. Ya nanti bisa juga kalau masker medis kayak gini kalian langsung buang aja ke kotak sampah dan kalian pakai masker yang baru. Selanjutnya yang keempat, sebaiknya kalian membawa cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Nih seperti ini nih, yang kecil aja, nggak usah yang besar-besar. Nanti kalian masukkan ke dalam ini tas kalian, dibawa kemana-mana. Karena ini pengganti dari cuci tangan pakai sabun. Kalau nggak ada cuci tangan pakai sabun, kalian boleh pakai hand sanitizer ya. Terus yang kelima, membawa makanan berserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan. Jadi kalian harus membawa makanan dan minuman dari rumah. Nanti kalau di sekolah kalian tidak boleh itu nanti misalnya meminta, misalnya kalau dulu kan boleh kita berbagi makanan, suka bareng-barengan. Kalau sekarang tidak disarankan ya, bisa membawa botol minum sendiri gitu dari rumah ya. Oke, mengerti? Terus yang keenam, wajib membawa perlengkapan pribadi, baik itu alat belajar, baik itu alat ibadah, alat olahraga, dan alat lain, sehingga tidak perlu meminjam-minjam dengan temannya. Ya, jadi kalau misalnya kalian ke sekolah harus bawa peralatan sendiri, pena, pensil, pulpen sendiri, nggak boleh pinjam-pinjam dengan temannya. Terus misalnya peralatan ibadah seperti mukena atau peci gitu. Terus baju olahraga juga nggak mungkin kan sepinjaman, nggak boleh itu. Terus juga tidak boleh saling pinjam-pinjam. Oke. Nah, pada saat ini udah yang pertama di rumah ya. Lalu pada saat kita berangkat, nanti kita harus tetap menggunakan masker dan tetap jaga jarak. Minimal 1,5 meter ya. Jadi nanti pada saat kalian misalnya berangkat dari sekolah, mau itu nanti naik kendaraan umum atau kalian nanti diantar, kalian harus wajib memakai masker.
ya, jangan sampai maskernya dilepas. Terus jangan dekatan ya dengan teman-temannya, misalnya carilah yang ramai, carilah tempat yang agak ini sepi gitu, tempat duduknya, misalnya kayak di bis nih, di tempat duduk ini sudah ada yang menduduki ya, kalian cari tempat yang lain, atau lebih amannya sih diantar ya dengan orang tuanya ya. Terus hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, mulut, terus menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu. Jadi nanti kalau kalian misalnya di kendaraan umum tuh, jangan megang-megang sembarangan kaca atau gagang ininya ya, pintu mobilnya boleh sih sebenarnya pakai itu memegang. Tapi nanti kalian kan bawa hand sanitizer, itu gunanya membawa hand sanitizer itu. Setelah kalian memegang itu, kalian boleh nih pakai langsung di mobil atau di angkot nih. Nah, setelah itu baru kalian boleh menyentuh-nyentuh hidung atau apa. Kalau misalnya kalian setelah memegang itu benda-benda itu, tapi kalian tidak memakai sanitizer, nanti kemana-mana ya, virus kumannya terpapar ke muka, ke wajah, ke hidung ya. Oke, terus menerapkan etika batuk dan bersin ya. Jadi kalau misalnya kalian batuk dan bersin, diusahakan kalau kalian pakai masker ya aman ya pakai masker. Tapi kalau misalnya kalian sedang tidak pakai masker, misalnya di rumah nih, kalian batuk, kalian harus tutup nih pakai tangan atau seperti ini ya, pakai siku nih. Jadi pas batuk bersin harus ditutup ya, biar nanti virusnya tidak langsung menyiprat, dropletnya itu tidak menyiprat kepada orang lain ya. Nah, setelah kita bersihin, misalnya kita tutup dengan tangan. Nah, terus kita pakai lagi hand sanitizer atau kita cuci tangan dengan sabun. Oke. Selanjutnya kita membersihkan tangan sebelum dan sudah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Jadi kalau misalnya nanti sudah sampai di sekolah, nanti biasanya kita disuruh untuk mencuci tangan ya. Itu mikrofonnya ya, tolong dimatikan dulu ya. Oke, Ibu akan menjelaskan selanjutnya. Tadi kan di rumah pada saat berangkat, yang ketiga pada saat kita di sekolah. Nah, sebelum masuk gerbang nanti, kalau kalian sudah ke sekolah, pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Jadi artinya orang tua yang mengantar, kalian tidak boleh masuk ke dalam gerbang. Hanya sampai di luar gerbang saja ya. Nah, setelah itu mengikuti pemeriksaan kesehatan, yaitu meliputi pengukuran suhu tubuh. Jadi kalian nanti sebelum masuk, nanti ada petugas atau ada gurunya yang mengukur suhu tubuh ya, mengukur suhu tubuh. Nanti kalau misalnya suhu tubuh kalian memang di bawah 37,3 derajat Celcius, kalian boleh masuk sekolah. Tapi kalau misalnya lebih dari itu, kalian mungkin nanti disuruh pulang ya. Jadi kalau misalnya dari rumah memang merasa sudah tidak enak badan, lebih baik kalian tidak usah masuk sekolah ya. Terus ada juga nanti ditanyakan, ada gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, atau sesak napas ya. Terus melakukan cuci tangan sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas. Jadi setelah diukur suhu, nanti kalian akan disuruh cuci tangan. Nah, di sini kan di sekolahan kita kan sudah ada nih tempat cuci tangan ya. Waktu itu juga pada saat kalian tes itu, Ibu juga sudah menyuruh kalian ya, udah mengecek suhu tubuh dan suruh cuci tangan. Nah, nanti untuk cara cuci tangannya nanti Ibu kasih tahu juga. Cara cuci tangan yang benar itu ada ya. Jadi tolong disimak baik-baik. Cara cuci tangannya mati ya. Dan untuk tamu mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan. Jadi tamu pun itu ya, tidak hanya kalian saja. Jadi diukur suhu tubuh dan cuci tangan juga. Terus di sini selama kegiatan belajar mengajar. Nah, pada saat kalian sudah dari luar, kalian akan masuk kegiatan belajar mengajar, kalian juga tetap harus menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak ya.
Nah, tolong Pak Irwan diinin slide yang selanjutnya. Nanti kembali lagi tapi kedengaran Pak Irwan. Ya. Jadi nanti di slide selanjutnya itu ada nanti menggunakan masker di ruangan. Nah, ini ya, pada saat di ruangan nanti kalian menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 meter. Jadi nanti di sini juga kita sudah mengatur ya tempat duduk. Sebelum kalian nanti tatap muka, kalian sudah tempat duduknya sudah masing-masing. Jadi satu bangku itu satu anak ya, tidak seperti dulu. Kita harus sama-sama nanti satu bangku, terus satu meja 2 bangku ya, seperti itu. Nggak boleh kalau sekarang. Nah, terus kita juga harus menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi. Jadi saling pinjam, oke? Terus juga selalu mencuci tangan ya. Mencuci tangan itu jangan dibatasi. Misalnya kalian setelah mau makan nanti pada saat istirahat, terus setelah makan dari toilet itu harus mencuci tangan ya. Oke. Kembali ke yang tadi Mas Silwan sebelumnya. Agak lama ya. Nah, iya. Nah, ini udah kan selama kegiatan belajar tetap menggunakan masker, menggunakan alat dan tidak meminjam. Terus selesai kegiatan belajar mengajar, kita tetap menggunakan masker ya. Tapi biasanya kalau belajar kita hanya untuk nanti per sesi ya. Terus kelasnya juga tidak semua full yang masuk, hanya sebagian, setengah aja. Jadi maksimal biasanya 18 orang ya. Kalau misalnya ada yang 30 ya berarti 15 ya. Itu maksimal 18. Jadi kalian boleh yang di sekolah mengikuti protokol kesehatan, yang di rumah tetap daring setengahnya ya. Selesai kegiatan belajar mengajar, tetap menggunakan masker, pakai sabun sebelum meninggalkan ruang kelas. Jadi sebelum kita pulang juga kita harus cuci tangan. Terus keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak. Nah, jadi kalau kalian nanti keluar dari kelas, kalian tetap harus satu-satu keluarnya, tidak bisa gondong-gondong. Nah, agar kita mencegah tertularnya virus ya. Nah, nanti mungkin dari yang paling luar dulu ya, Mas, keluarnya satu-satu. Nah, setelah itu jangan lupa dulu orang tuanya kasih tahu kalau kalian akan pulang jam berapa nanti. Nah, sebelum itu orang tua sudah menunggu di depan di depan bank. Jadi kalian begitu nanti keluar, kalian bisa langsung pulang dari rumah terus ke sekolah, habis itu pulang lagi, tidak boleh pergi kemana-mana ya. Udah ya, mengerti kan maksudnya tadi. Terus yang keempat nanti pada saat di perjalanan pulang ini, nah kita tetap dari tadi ya kita menggunakan masker nih, tetap menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Terus hindari menyentuh permukaan benda, tidak menyentuh hidung, mata, mulut, serta menerapkan etika batuk. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di yang pada saat di perjalanan tadi menuju ke sekolah juga sama ya, menuju pulang juga seperti itu. Terus nanti kalau sudah sampai di rumah, kalian harus mencuci tangan lagi. Nah, setelah kalian sampai di rumah nanti, stabil. Setelah kalian sampai di rumah, nanti kalian melepaskan alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan, dan melakukan desinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya. Nah, kalau di sini kan sebenarnya kalau kalian memang punya
desinfeksi nih, misalnya kayak untuk semprotan ya, boleh kalian pakai ya, kalian semprotkan. Kalau misalnya sedang terik matahari, boleh kalian jemur saja sepatu dan tasnya. Sedangkan baju kalian harus cuci. Kalian langsung masukkan ke mesin cuci. Jangan dipakai, besok kan kita ganti lagi bajunya ya. Terus yang selanjutnya membersihkan diri dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah. Jadi setelah kalian itu tadi cuci tangan, terus bajunya tadi ditaruh di mesin cuci, terus kalian juga harus mandi setelah dari sekolah ya. Udah dari sekolah sudah mandi, kalian ganti pakaian, baru boleh kalian berinteraksi dengan adiknya, orang tuanya. Oke? Ada yang ngantuk nih? Jangan ngantuk ya. Terus setelah itu tetap melakukan PHBS. Nah, apa itu PHBS? PHBS itu artinya perilaku hidup bersih dan sehat ya. Nanti Ibu jelaskan nanti di slide selanjutnya apa saja PHBS itu. Khususnya cuci tangan pakai sabun secara rutin. Nah, cuci tangan ini walaupun tidak hanya diterapkan di sekolah saja ya, di rumah juga tetap harus rutin. Seperti kalian habis memegang kucing atau kalian habis kotoran sius, ada batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas, setelah kembali dari sekolah, kalian harus meminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan. Jadi misalnya kalian setelah dari sekolah tadi merasa misalnya demam, ada sesak napas, sakit tenggorokan, pilek, kalian lapor ya. Nanti kepada wali kelasnya biar nanti disampaikan apakah nanti pada saat kalian sudah sekolah ini adakah terjadi tertular virus atau tidak ya. Ini kalau demam ini bukan berarti kita semuanya corona ya. Kalau misalnya demam itu, demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan itu adalah suatu gejala ya, gejala dari suatu penyakit. Nah, penyakit itu ada macam-macam. Ada juga kalau demam bisa juga karena tipes atau bisa juga karena DBD ya. Jadi nggak harus kalian ketakutan karena corona juga tidak begitu sangat berbahaya seperti yang ini kan diberitakan misalnya langsung menyebabkan kematian. Padahal tidak, penyebab kematian dari corona itu hanya 80% ya. Jadi jangan lupa selalu berdoa agar kalian tetap aman ya. Oke, slide selanjutnya Pak. Selanjutnya dan selanjutnya lagi. Ya. Ada 3M, 5M untuk pencegahan COVID-19. Lagi-lagi COVID-19 ya. Jadi di sini ada 3M. Apa aja 3M itu? Nah, 3M itu adalah pertama kita memakai masker ya. 3M memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak. Dan untuk 5M, dan 5M ini kita sasi dan aksi dan juga menghindari kerumunan. Jadi kita harus tetap untuk mencegah COVID-19 ini harus menerapkan 3M dan 5M ini. Nah, ini penting buat kita ya untuk menjaga diri kita sendiri karena ini bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Oke. Selanjutnya. Udah mau habis ya waktunya. Nah, di sini ada gerakan mencuci tangan yang benar ya. Nanti ada videonya ya. Kita akan setel videonya. Tolong simak baik-baik. Kenapa kita harus mencuci tangan 7 langkah dan tidak boleh asal-asalan memakai sabunnya ya. Halo, saya Dr. Nahla.
Salah satu cara paling sederhana namun efektif untuk mencegah virus corona adalah dengan mencuci tangan yang sering dan benar. Nah, saya akan menunjukkan cara mencuci tangan yang benar sesuai anjuran WHO. Biasanya kita mencuci tangan dengan sabun hanya membasuh area telapak tangan, seperti ini. Padahal bisa kita lihat kalau kita dengan hanya menggunakan seperti itu masih banyak area yang tidak terpapar oleh sabun. Salah ya. Di sela jari dan di punggung tangan. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah dengan memulai dengan telapak tangan, kita bisa hitung 1, 2, 3, 4. Lalu punggung tangan 1, 2, 3, 4. Sebaliknya 1, 2, 3, 4. Kita bisa lihat ujung-ujung jari masih belum terkena. Jadi kita seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ini bisa kena langsung dua-duanya. Lalu ibu jari juga masih belum terkena sabun. Kita juga basuh dengan sabun. Seperti ini. Lalu masih ada kita lihat di benar-benar di ujung jari ini belum terkena. Kita juga lakukan seperti ini. Supaya juga bagian bawah kuku terkena. 1, 2, 3, 4. Kalau kita lihat sisi sebelah sini juga masih belum kena, jadi kita tambahkan di sisi sini, juga sebaliknya. Nah, bisa kita lihat kan, jadinya seluruh area tangan, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, semua sudah terkena sabun. Jadi setelah itu kita basuh dengan air yang mengalir, dan jangan lupa dengan mengeringkan tangan kita, baik dengan pengering tangan ataupun lap sekali pakai. Jangan setelah sudah cuci tangan bersih, kita peperkan tangan kita keringkan di celana atau di baju. Jadi jangan lupa untuk menangkal virus corona, kita harus sering-sering cuci tangan. Sekali cuci tangan durasinya setidaknya 40-60 detik dan dengan langkah yang benar. Ya, kalau udah ya tadi nontonnya, nanti kalau misalnya belum jelas, kalian mendengarkan videonya. Tadi kan sudah dibagikan ya dari Pak Irwan, videonya nanti ulang dan kalian praktekkan cara cuci tangannya. Tolong kalian perhatikan ya. Nah, pertama kita cara mencuci tangan, membasahi tangan dengan air mengalir dan sabun ya. Contohnya misalnya ini sabun ya. Kalian tuang, terus kalian basahi. Nah. Ayo, ikuti. Berada. Nanti kalau misalnya gerakannya jangan lupa ya, itu telapak tangan dulu ya. Kita basahi dengan sabun tadi, kita tadi udah pakai sabun ya, telapak tangan dulu. 1, 2, 3, 4. Nah, jangan buru-buru ya. 1, 2, 3, 4 telapak tangan. Lalu punggung tangan. 1, 2, 3, 4. Nah, sebaliknya, punggung tangan kiri yang sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, biasa bunyi ini. Tangannya seperti apa ya? Kayak orang mau nari lah ya, kayak gini. Didekatkan ya seperti ini. Nah, terus kita gerakan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah saling berkaitan ya tangannya tadi. Itu yang ketiga ya jaraknya. Terus yang keempat, jempolnya belum kena kan tadi ya. Jempol tangan yang sebelah kiri dulu, lalu jempol tangan yang sebelah kanan. Sudah. Lalu ini ujung-ujung jari ya. Ujung-ujung jari kita taruh di telapak tangan. Nah, sebaliknya. Nah, setelah itu pergelangan. Jangan lupa kita 1, 2, 3, 4. Jangan lupa tadi ya hitungannya yang 4 kali ya. 1, 2, 3, 4 baru kita basuh dengan air mengalir ya. Oke, Ibu ulang lagi ya, sekali lagi ya. Jangan lupa biar kalian ingat. Basahkan tangan dengan air dan sabun tangan, punggung tangan.
Terus tangannya saling mendekat ya. Seperti ini, putar-putar. Lanjut, setelah itu jempol kiri dan kanan. Ujung-ujung jari didekatkan. Ya. Lalu pergelangan tangan, setelah itu basuh dengan air ya sampai bersih. Boleh dikeringkan dengan tisu ya, atau anduk yang sekarang aja. Jangan meter-meter lagi, nanti udah cuci tangan, kalian pegang temennya, udah biarin aja tangannya. Jangan sampai ini apa namanya meter lagi kotor lagi nanti. Oke. Lama tiga. Mana saya selanjutnya? Nah, di sini boleh di-mute ya. Oke. Nah, di sini bagaimana menggunakan masker dengan aman. Jadi menggunakan masker juga harus ada tata caranya ya. Jadi sebelum kalian menggunakan masker, kalian harus mencuci tangan dulu. Dan ambil maskernya dengan cara memegang kaitnya. Jadi memegang kaitnya ya, seperti ini. Jadi bukan memegang daerah yang akan kita pakai seperti ini. Nah, setelah itu cek maskernya. Jika ada kerusakan atau kotor dan gunakan masker berlapis 3 atau berlapis 2. Jadi masker kain boleh atau masker medis. Ibu lebih menyarankan masker lah dibuatkan ya, memang sedemikian rupa untuk pencegahan. Terus juga bisa dibuang lagi, ngebuang masker dirobek ya, biar nanti tidak didaur ulang sama orang-orang oknum-oknum yang tidak ini ya, oknum yang jahat ya. Terus nanti setelah itu cek udah kita cek maskernya, baru boleh kita pakai ya, seperti ini. Nah, setelah kita pakai masker, jangan lupa diganti setiap 4 jam sekali, dan juga kalau maskernya kain boleh kalian simpan di wadah plastik, baru kalian masukkan tas. Terus habis setelah itu nanti kalian sudah lepas di rumah, nanti kalian cuci tangan lagi ya. Oke. Selanjutnya Pak. Nah, di sini yang tadi Ibu sebutkan ya, budayakan PHBS, artinya perilaku hidup bersih dan sehat. Apa saja perilaku hidup bersih dan sehat? Yang pertama, tetap mencuci tangan ya. Yang tadi udah Ibu contohkan, jangan sampai lupa caranya. Dan nanti diajarkan juga dengan adiknya, orang tuanya juga, Bu, cara cuci tangan itu sebenarnya ada 7 langkah seperti ini. Kenapa? Tadi karena kalau misalnya kita mencuci tangannya asal-asal, nanti sabunnya juga tidak terkena, dan tidak ada bagian-bagian yang tidak dengan sabun ya, dan tidak maksimal ya cuci tangannya. Terus yang kedua, istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup itu minimal itu 8 jam ya, maksimal itu 8 jam ya. Jadi kalau misalnya yang suka bergadang, coba ini kurangi ya begadangnya, kalau bisa jangan bergadang. Nanti kalau misalnya kalian bergadang, nanti kalian pas daring otomatis kalian kesiangan ya, atau yang ke sekolah nanti kalian kesiangan, terus nanti ada juga nanti terkena penyakit anemia karena kalian sering begadang. Penyakit anemia itu kurangan darah ya. Kurang darahnya, Bu, dulu. Kekurangan sel darah merah. Jadi kalian takutnya kenapa? Putus-putus ya. Yang ketiga, Ibu lanjut ya. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Jadi kalian juga di rumah
atau di rumah atau di kamar rajin ya menjaga kebersihan, membersihkan kamar seperti menyapu, mengepel kamarnya. Kalau misalnya ada debu-debu, boleh kalian ini ya, kalian lapnya harus pakai lap basah, jangan sampai kalian cuman pakai kemoceng, itu dia debunya bakalan balik lagi. Jadi percuma, kalian harus bersihkannya dengan pakai ini lap basah aja atau kanebo ya. Maksudnya sanitasi yang baik ini tidak boleh membuang kotoran sembarangan ya. Tidak mungkin ya, kalau sekarang mah sudah zaman canggih ya, sanitasinya pasti baik. Terus makan makanan yang seimbang ya, seperti tadi karbohidratnya, misalnya nasi, kalau kalian ada kentang, misalnya roti, itu karbohidrat ya, salah satu karbohidrat itu ya. Terus misalnya sayurannya juga harus ada, terus ada proteinnya seperti ikan, ayam, tempe. Kalau yang tempe dari proteinnya, nggak suka susu sapi, boleh pakai susu kedelai ya. Terus membuang sampah pada tempatnya, ya udah tahu lah ya, jangan sembarangan. Kalaupun di sekolah mau dimanapun makan, biasanya dari kantin, kalau itu buang sampah pada tempatnya demi kenyamanan kita sendiri ya. Habis itu kita minum air yang cukup. Nah, air yang cukup itu biasanya sekitar 8 gelas ya dalam sehari, atau 2 liter sesuai kebutuhan tubuh kita ya. Karena kalau kekurangan cairan, otomatis isi itu kan tidak baik ya bagi tubuh kita, bisa kering, gitu kan ya, terus membuat kita juga lemas ya. Kalau kita cukup air, karena tubuh kita ini kebanyakan terdiri dari air, jadi kita harus perlu air. Nah, kalau kita banyak minum juga, otomatis badan kita sehat. Ya, dan fresh ya. Nah, di mana aja, di rumah, sekolah, tidak hanya untuk di sekolah saja ya, di semua tempat ya. Oke, selanjutnya. Ya, oke, 4 menit lagi nih ya. Terakhir ini ya. Udah selesai ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini sangat bermanfaat kalian, dan kalian mendengarkan dengan baik ya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gitu. Kumpulnya menurut aku keren guys, makan sih ini masker. Baik, terima kasih kepada Bu Eria yang materinya yang luar biasa tentang protokol kesehatan yang harus kita taati selama pandemi. Baik, ada sekitar 5 menit lagi bagi siswa yang ingin menanyakan atau Tulis. Betai. Dengar ora, Nika batin dulu. boleh ke Bu Eria. Ya. Nangis. Dekat siswa yang ingin konsultasi atau yang lagi sakit nih, boleh? Sakit apa gitu? Gimana? Atau sudah cukup jelas lah materi yang disampaikan Bu Eria? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jelas ya? Oke, baik. Setelah ini nanti
seperti hari kemarin, siswa yang hadir di MPLS hari kedua, setelah itu siswa juga akan Udah, Bu, udah. untuk Woi, diam dulu kan gurunya. hasil resum materi Ibu selaku moderator, mohon maaf bila ada kata-kata salah, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.